Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Kota Makassar mendapat apresiasi dari Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pumanto. Pujian tersebut dilontarkan Dani Pumanto dalam rapat koordinasi khusus Rakorsus yang diadakan PDAM di salah satu hotel di Kota Makassar. Dani menyebut kinerja PDAM Kota Makassar di bawah kepemimpinan Beni Iskandar sebagai Direktur Utama memperlihatkan progres yang cukup baik. Salah satunya berhasil menuntaskan utang warisan dari direksi lama sebanyak 46 miliar, yang sekarang tinggal 5,9 miliar rupiah. Tak hanya itu, Dani juga menyampaikan beberapa catatan penting untuk memaksimalkan kinerja PDAM Kota Makassar. Meminta agar cakupan layanan air bersih atau coverage tahun depan bisa menyentuh angka 85%. Berharap coverage atau cakupan pelayanan air tambah besar, tingkat kebocoran air tambah kecil, utang dilunasi, dan pengamanan air jelas. Pertama, PDAM sudah memiliki progres yang baik. Contoh, utang kita sisa 5 miliar, 5,9 miliar. Dari 40-an lebih yang diwariskan oleh direksi lama. Yang kedua, tentunya masih ada pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari itu. Coverage area harus 85%. Itu kan standar SDGs. Kemudian yang ketiga adalah kebocoran, tingkat kebocoran. Nah, yang keempat, pengamanan sumber-sumber air. Nah, seperti ini kita rawan terhadap longsor, artinya NTU-nya kekeruhannya tinggi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kekompakan direksi, komisaris, dewan etik, dan dewan sekretaris dewan pengawas itulah yang menentukan engine-nya ini PDAM bisa kerja. Kalau target untuk 2 tahun depan mungkin Pak Wali seperti apa? Karena dividen sudah ada masuk 10 ya, 10, utang sudah menurun. Target tahun depan utang lunas, tidak ada utang lagi, utang warisan lagi tidak ada. Ini kan utang zaman lama. Terus kebocoran itu harusnya di bawah 20%, ya. 20%. Yang lain bisa kok, kita tidak bisa. Dan coverage area harus 85%, sekarang baru 66 ya. 68. Sementara itu, Dirut PDAM Kota Makassar Beni Iskandar mengatakan, target tingkat kehilangan air di RKP PDAM Kota Makassar yakni 47%. Tingkat kehilangan air kalau target RKP di 2022 itu di 47%. Dan capaian direksi dari 54% sekarang tinggal 49%. Jadi 2023 kita target ada penurunan sekitar 5% karena menurunkan NRW tidak segampang apa yang kira-kira analoginya orang. Terkait pengamanan sumber air baku, Beni menegaskan pihaknya akan melakukan pemeliharaan air baku dengan memperkuat laboratorium PDAM Kota Makassar. Ia berjanji akan merealisasikan cakupan air bersih hingga 85% di 2023 mendatang. Begitu pula dengan penurunan non-revenue water atau NRW atau tingkat kehilangan air. Pemeliharaan air baku tentu kita harus memperkuat laboratorium PDAM Makassar menghindari distribusi itu terdampak bakteri E. coli. Penurunan NRW, non-revenue water atau kebocoran dan kehilangan air itu kalau target di RKP 2022 itu dia di 47%. Capaian direksi di 2022 itu dari 54% sekarang tinggal 49% NRW. Jadi di 2023 kita target ada penurunan di kisaran 5% lah. Karena menurunkan NRW itu tidak segampang apa yang kira-kira analoginya orang. Jadi kemudian pemeliharaan air baku. Air baku tentu kita harus memperkuat laboratorium PDAM Kota Makassar, menghindari air bersih yang didistribusi itu terdampak bakteri E. coli. Terkait dengan pelunasan hutang, Pak? Pelunasan hutang warisan yang seperti Pak Wali sampaikan di masa lalu dari 46 miliar, saya masuk kemarin 13 miliar, hari ini sisa 5,9 miliar. Ditargetkan tahun depan kita lunas, Pak. Tahun ini kami lunas. Tahun 2022, ini, 2022 akhir tahun ini pendapatan kita berapa? Laba setelah pajak itu nanti dipotong utang
dipotong 20% dana cadangan, sisanya itu yang dibagi 50-50 sesuai aturan menjadi dividen ke pemerintah. Target saya 10 miliar. Selain memberi apresiasi kinerja PDAM Kota Makassar, Selain memberi apresiasi kinerja PDAM, Wali Kota Makassar juga berharap dengan rakorsus ini persoalan-persoalan yang lama harus segera dituntaskan, termasuk beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. Kualitas air bersih baik pada masa kekeringan maupun pada masa banjir saat ini harus tetap lebih dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai air tercampur dengan bakteri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, 55 TV melaporkan.